Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habibullah, NPM 211201017148 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya mau presentasikan tentang artikel jurnal PPLK 2 yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping pada mata pelajaran Al-Quran Hadis mengenai macam-macam mat untuk meningkatkan motivasi siswa kelas 8 MTS Karomatul Hasan. Laporan ini membahas penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian ini dilakukan di MTS Karomatul Hasan dengan fokus pada penerapan model pembelajaran mind mapping dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam memahami macam-macam mat dan pada akhirnya meningkatkan hasil belajar mereka. Yang melatar belakangi saya mengangkat judul ini yaitu yang pertama, motivasi siswa rendah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya motivasi belajar siswa dalam memahami macam-macam mat, yaitu di kelas 8 MTS Karomatul Hasan. Hal ini terlihat dari kurangnya antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran, kurangnya partisipasi aktif, dan rendahnya hasil belajar juga. Dan yang kedua yaitu metode pembelajaran konvensional. Nah, metode pelajaran yang digunakan selama ini cenderung konvensional, yaitu dengan metode ceramah dan tanya jawab. Nah, metode ini kurang aktif atau kurang efektif untuk dalam memotivasi siswa dan membuat mereka merasa bosan. Dan yang ketiga yaitu metode model pembelajaran mind mapping sebagai solusinya. Nah, model pembelajaran mind mapping ini dipilih sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Mind mapping diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena metode ini yang lebih interaktif, kreatif, dan menyenangkan dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu peningkatan hasil belajar. Dengan meningkatkan motivasi belajar siswa, diharapkan hasil belajar mereka dalam memahami macam-macam mat juga akan meningkat. Hal ini akan berdampak positif pada pemahaman dan pengalaman ilmu Al-Quran Hadis. Nah, dari tujuan penelitian ini, apa tujuannya? Ada dua, yaitu meningkatkan motivasi siswa dan yang kedua yaitu meningkatkan hasil belajar siswa. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 8 di MTS Karomatul Hasan dalam memahami macam-macam mat melalui penerapan model pembelajaran mind mapping. Nah, yang kedua yaitu tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam memahami macam-macam mat dengan menggunakan model pembelajaran mind mapping. Nah, apa yang digunakan dari metode penelitian ini? Yang pertama yaitu penelitian tindakan kelas, PTK. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK yang bersifat kualitatif. Nah, PTK dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas dengan melibatkan partisipasi aktif guru dan siswa, Dan yang kedua yaitu siklus dari penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus. Nah, setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan
wawancara. Nah, dan yang ketiga yaitu dengan analisis data. Analisis data. Data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi, dan wawancara tersebut itu dianalisis secara kualitatif. Nah, untuk mengetahui seberapa besar sih peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran mind mapping tersebut. Nah, hasil dan pembahasannya setelah menggunakan metode tersebut, yang siklus pertama yaitu aktivitas siswa masih rendah karena kurangnya partisipasi aktif dan kurangnya pemahaman. Hasil belajar siswa masih rendah dengan rata-rata nilai 65%. Nah, akhirnya pada siklus yang kedua, aktivitas siswa itu meningkat, partisipasi aktif lebih tinggi, dan pemahaman terhadap materi lebih baik juga. Nah, hasil belajarnya siswa meningkat dengan signifikan dengan rata-rata nilai 87,5%. Nah, dari siklus 1 yang rata-rata nilai masih 65%, pada siklus kedua yaitu meningkat dengan 87,5%. Sudah berarti naiknya dari 65 sampai 87,5%. Lebih baik ya. Nah, dari hasil pembahasan tersebut ditarik kesimpulan. Nah, setelah ditarik kesimpulan, yang pertama yaitu peningkatan motivasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran mind mapping dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dalam memahami macam-macam mat. Dan yang kedua, peningkatan hasil belajar. Terbukti model pembelajaran mind mapping juga terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam memahami macam-macam mat pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 8 MTS Karomatul Hasan. Dan yang ketiga, rekomendasi. Nah, di sini disarankan agar guru menggunakan model pembelajaran mind mapping dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Nah, saran 1, peningkatan keterampilan guru. Nah, saran kami di sini dari penelitian ini, guru perlu meningkatkan keterampilan dalam mengelola kelas dan menerapkan model pembelajaran mind mapping secara efektif. Dan yang kedua, yaitu saran kami peningkatan keterampilan siswa. Siswa perlu dilatih lagi untuk bekerja sama dalam kelompok, berani mengemukakan pendapat dan aktif dalam pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu pengembangan materi. Nah, dari materi pembelajaran Al-Quran Hadis perlu dikembangkan dengan menggunakan model pembelajaran mind mapping yang menarik dan interaktif. Nah, sampai di sini penjelasan kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ilal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.